banyak fenomena yang akan terjadi di dunia ini sebelum masa itu datang. Nah, kita kemarin sudah sampai kepada sangkakala yang pertama, tetapi kita mau pelajari lagi. Kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8. Wahyu pasal 8 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-13. Wahyu pasal 6 ayat yang Wahyu pasal 8 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Kita baca sama-sama ayat ini secara bergantian. Saya baca ayat 6, Bapak Ibu 7 dan seterusnya. Judulnya adalah keempat sangkakala yang pertama. Dan ketujuh malaikat yang memegang ketujuh sangkakala itu bersiap-siap untuk meniup sangkakalanya. Lalu malaikat yang pertama meniup sangkakalanya, dan terjadilah berkat api bercabut darah dan semuanya itu daripada bumi. Maka pada satu dari bumi dan sekali dari pohon dan satu turun langit. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan adalah sepertiga dari segala makhluk yang menyala di dalam laut, dan adalah sepertiga dari semua kapal. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya, dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor, dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Nama binatang itu ialah Apsitus, dan sepertiga dari semua air menjadi Apsitus, dan banyak orang mati karena air itu, serta sedang menjadi air. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celaka mereka yang diam serta sunyi, oleh karena bisikan kata ketika malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Puji Tuhan. Ayat 6 kita baca, para malaikat bersiap-siap untuk meniup. Saudara, berbicara tentang akhir zaman, saya sudah pernah katakan bahwa akan ada dua model manusia. Yang pertama adalah orang-orang yang antusias terhadap berita tentang akhir zaman. Tetapi yang kedua, ada juga orang-orang yang tidak antusias terhadap berita akhir zaman. Kita akan bisa membayangkan ketika sangkakala pertama dibuka, ketika dua dan sampai yang ketujuh, ketika orang-orang yang dalam pengertian kita, leha-leha, udah gak usah dengarlah berita tentang akhir zaman. Udah yang penting kita hidup, yang penting kita damai, yang penting kita aman. Tetapi perhatikan, berita akhir zaman adalah merupakan suatu berita yang akan mengejutkan sebagian orang. Berita akhir zaman akan mengejutkan sebagian orang. Sebagian orang itu adalah orang-orang yang pandang enteng terhadap berita akhir zaman. Sebab banyak orang akhir zaman ini udah nggak mau, udahlah Tuhan kan mau datang juga nggak ada yang tahu. Sudahlah, nggak usah dipelajari. Padahal berita akhir zaman itu ada di Alkitab. Kalau orang sudah nggak mau belajar akhir zaman, artinya bahwa orang tersebut sudah nggak mau belajar tentang Alkitab. Karena akhir zaman itu ada di dalam kitab Wahyu. Itulah sebabnya saya semangat untuk menyampaikan hal ini kepada kita semua, agar supaya
kita semua waspada. Nggak ada amin. Agar supaya kita semua waspada. Bayangkan saja, baru corona, kita kelihatannya sudah nggak siap. Itu baru corona. Bagaimana dengan musibah yang akan terjadi ketika Tuhan sudah mau datang? Termasuk sangkakala yang akan kita bahas pada saat pagi hari ini. Kita mulai di dalam ayatnya yang ke-7, tetapi itu sudah kita bahas. Saya langsung saja ayatnya yang ke-8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya, dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api, dilemparkan ke dalam laut, dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Sangkakala yang kedua ketika ditiup, maka dikatakan apa? Ada seperti gunung besar. Jadi Bapak Ibu, kembali saya ingatkan, yang menulis kitab Wahyu ini adalah seorang rasul yang sudah tua, yang hidup pada abad pertama, 2000 tahun yang lalu. Dan dia berada di dalam satu goa. Dia menulis apa yang Tuhan katakan, termasuk salah satunya dia melihat bahwa ada gunung yang besar dilemparkan ke laut, kemudian laut itu airnya sepertiga dari laut menjadi darah. Kembali kita mengingati, yang pernah berbicara tentang gunung dalam pembahasan kita selanjutnya ada nggak? Ingat waktu meterai Kanaan dibuka, salah satu fenomena yang terjadi adalah gunung-gunung berpindah dari tempatnya, pulau-pulau berpindah dari tempatnya. Itulah sebabnya di dalam ayat ini ketika saya membaca, saya menerjemahkannya, saya menafsirkannya dengan apa adanya yang tercatat di dalam Alkitab kita. Memang akan ada satu gunung yang besar yang akan dilemparkan ke laut, kemudian sepertiga dari air itu akan menjadi darah. Kalau kira-kira gunung besar itu dibuang ke laut, kira-kira fenomena apa yang akan mengikutinya? Tsunami. Gempa. Orang-orang yang tinggal di pesisir laut yang kena dampaknya. Tetapi perhatikan, di dalam pembukaan sangkakala pertama, peniupan sangkakala pertama, itu tidak ada manusia yang mati. Yang ada pohon-pohon jadi kering, yang ada rumput-rumput jadi kering, tetapi dampaknya akan terjadi kelaparan. Ketika sangkakala kedua dibuka, maka kita melihat air sepertiga dari laut menjadi darah. Kalau air sudah jadi darah, sepertiga lautnya kita di Indonesia atau laut di dunia sebesar apa? Sepertiga dari laut itu akan jadi darah. Selanjutnya, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Sepertiga. Dan saya melihat begini, ketika sepertiga dari laut itu menjadi darah, maka pasti populasi ikan, makhluk yang ada di sepertiga itu pasti mati. Nggak mungkin selama ini mereka itu menghirup udara lewat air garam. Tapi ketika itu terjadi, kok darah?
Maka tidak heran sepertiga dari makhluk yang ada itu pasti mati. Kalau ikan sudah berkurang, pertanyaannya, kita pengen ikan apa lagi di laut? Sekarang masih banyak ikan laut, pindah, iwak asin. Tapi kalau sepertiga ikan di laut mulai berkurang, jangan heran kalau nanti suatu saat kita akan kesusahan cari ikan asin. Kita akan kesusahan mencari ikan pindang. Tapi yang luar biasa lagi kita melihat selain itu apa? Sepertiga dari kapal rusak. Menteri kita di Indonesia yang viral. Oh, Susi, saya belum cerita sudah paham ya. Menteri kita Bu Susi itu kalau dicatat itu sudah hampir ribuan kapal ditenggelamkan. Saya bayangkan begini, kok Bu Susi bisa? Kok Tuhan masa nggak bisa? Sepertiga dari kapal yang ada di laut itu dikatakan rusak semua, hancur semua. Kira-kira dampak kalau dari sepertiga kapal rusak, dampaknya apa? Petugas pekerja kapal pasti kehilangan pekerjaan. Hari-hari ini kan kita lihat orang-orang pengen kerja di kapal. Masih ada yang pengen kerja di kapal? Ya, selama itu belum datang, sebelum waktunya itu datang, nggak apa-apa kerja di kapal. Tapi perhatikan, ketika sangkakala yang kedua dibuka, maka efeknya luar biasa. Kapal-kapal sepertiga yang ada di laut di dunia ini hancur semua. Otomatis orang-orang yang bekerja di kapal kehilangan pekerjaan. Itu artinya apa? Ketika orang semakin susah, kehilangan pekerjaan, maka kelaparan pun semakin merajalela di dunia. Sangkakala pertama kelaparan, kedua kelaparan, sangkakala ketiga kelaparan makin meningkat. Selanjutnya kita perhatikan sangkakala yang Jadi sangkakala pertama itu dampaknya kepada darat, sangkakala kedua itu dampaknya kepada laut, sangkakala ketiga ayat 10. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor. Dan dia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan matahari dan mata air dan mata-mata air, sungai dan mata-mata air. Sangkakala ketiga ketika ditiup, maka dikatakan ada bintang besar. Gambaran Bapak Ibu bintang besar ini apa? Meteor. Kita selama ini kan lihatnya meteor garden. Paling meteor terjadi beberapa kali dalam setahun, sebulan. Meteor kayak jatuhnya kayak ada api, ada ekor gitu ya. Tapi perhatikan ayat ini, sangkakala yang ketiga ketika dibuka, bintang yang besar. Berarti ada bintang kecil, ada bintang besar, kayak lagunya anak-anak itu. Bintang kecil di langit. Itu bintang kecil, lagunya anak-anak. Ada bintang besar. Ada bintang yang besar yang akan jatuh. Dan perhatikan jatuhnya di mana? Jatuhnya di sungai dan mata air. Kalau bicara mata air berarti apa lagi? Hulu, bisa juga sumur. Di rumah punya sumur. Mata air, sungai dan mata air, sumur. Sekarang minum banyak-banyak.
Tapi ketika sangkakala ketiga dibuka, maka ada bintang besar yang akan jatuh di sungai dan mata air. Termasuk efeknya adalah ke sumur kita masing-masing. Airnya jadi pahit. Bapak Ibu, buka peniupan sangkakala ini, peristiwa kelaparan akan berurutan, berentetan, akan terus menerus. Sangkakala ketiga, maka pengaruh besarnya adalah kepada air. Kalau sudah kelaparan, Bapak Ibu lebih mau menahan yang mana? Menahan rasa lapar atau menahan rasa haus? Dua-duanya ditahan. Aduh, kelaparan terjadi di mana-mana, air pun menjadi pahit. Kemudian dikatakan ketika orang minum air tersebut mati. Ingat, sangkakala pertama tidak ada kematian, sangkakala kedua tidak ada kematian, sangkakala ketiga baru dicatat ada kematian. Kelaparan semakin meningkat, kemudian orang meminum juga mikir-mikir. Udah kelaparan, mau minum, mikir-mikir. Kira-kira waktu itu orang akan lebih milih yang mana? Daripada mati perlahan-lahan, lebih baik sekalian mati. Udah lapar, haus, mau minum, mati. Lebih baik orang pada saat itu, dalam gambaran saya, udahlah minum saja airnya sekalian mati loh. Daripada mau tahan lapar, mau minum, takut-takut mau minum karena airnya sudah pahit dan mau mati kalau kita minum. Orang akan berpikir satu kali saat itu, minum dan mati. Pertanyaannya, kita di mana kalau itu terjadi? Ingat awal, sebelum sangkakala ditiup, kita di mana? Dikumpulkan. Ingat, sangkakala dibuka, itu adalah tanda penghukuman bagi dunia, tanda penghukuman bagi orang-orang jahat. Di akhir zaman ada dua model orang jahat, orang benar dan orang jahat. Orang benar itu sudah dikumpulkan di satu tempat yang aman, yang terhindar dari musibah peniupan sangkakala. Jadi kalau kita semua masih hidup saat itu, kita semua gak akan kelaparan. Kita semua tidak akan kehausan. Gak ada amin. Kita gak akan kehausan, gak akan kelaparan. Yang akan kelaparan siapa? Orang-orang jahat yang merupakan hasil doa para martir. Tuhan, berapa lama lagi Engkau membalaskan darah kami? Tuhan berkata, sabar, sabar. Ketika para martir sudah genap, maka aku akan meniup sangkakala sebagai tanda akan adanya penghukuman. Saya yakin sampai hari ini kita makin siap. Kalaupun Tuhan mau datang besok, kita makin siap. Amin. Kita makin siap. Berita terbesar buat kita orang percaya, ternyata kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Itulah sebabnya jadilah orang benar di akhir zaman. Orang benar, semakin saleh, semakin benar. Tetapi orang jahat, semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Makanya kalau lihat orang jahat di dunia hari ini, itu adalah penggenapan firman Tuhan. Saya ketika nonton pembunuhan orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang ada di Afghanistan atau yang ada di Taliban, itu hanya dua pilihan: ikut Tuhan atau nyangkal Tuhan. Ketika dikatakan menyangkal Tuhan, itu sudah dikumpulkan di dalam satu tempat.
lupa. Ikut Kristus, ikut kami. Kristus, semua sepakat ikut Kristus dan semuanya bikin pada. Ketika saya melihat itu, saya mulai ingat lagi. Ini adalah orang-orang yang sedang menggenapi firman Tuhan. Mereka adalah para martir-martir yang sedang menggenapi. Amin. Ketika martir telah cukup, telah bahasa Alkitab sudah cukup, sudah kena, sebentar lagi berarti sangkakalanya ditiup. Wah, saya sudah sempat bilang, kalau saya dalam pemahaman saat ini, kalaupun saya ditentukan Tuhan jadi martir, saya kayaknya udah siap. Tapi ingat, jadi martir itu kan bukan kemauan kita loh. Tapi kalau memang sudah seizin Tuhan, kita udah nggak mikir dunia lagi, mikir Tuhan Yesus sudah, Tuhan Yesus saja. Walaupun disiksa tetap Tuhan Yesus sudah. Itu. Tapi kalau kita masih cobaan sedikit, terus kita mulai ingat yang lain-lain, itu berarti kita belum sampai pada tahap kekristenan sebagai umat pilihan Allah. Kita tetap masih belajar akan sampai ke sana. Ya. Biarlah melalui firman Tuhan akan semakin kuat kita jadi anak Tuhan. Kita mau belajar tetap bersekutu di akhir zaman, karena suatu saat kita juga akan dikumpulkan. Suatu saat dunia gak ada gereja lagi. Hanya ada kumpulan orang benar dan kumpulan orang jahat. Bapak Ibu mungkin bilang begini, yuk kita ke gereja dulu. Gak ada gereja. Saat sangkakala itu udah ditiupkan, mulai ditiupkan, gereja udah gak ada. Mau cari pendeta, kayaknya sudah gak ada juga. Terus cari siapa? Cari Tuhan. Ya toh? Cari Tuhan. Kekuatan terbesar pada saat itu persekutuannya. Ketika kita semua dikumpulkan dalam satu, saya tidak tahu lokasinya di mana saat ini, tetapi nanti suatu saat kita akan dikumpulkan. Tetapi orang-orang yang dikumpulkan itu pasti sehati, sepikir, sejiwa, seperasaan, tetap iri Tuhan. Selanjutnya kumpulan orang-orang jahat. Itu mereka adalah kumpulan orang bagaimana mereka mau melakukan sesuatu yang jahat. Itu aja dalam pikiran mereka. Tapi kalau kita ada dalam satu kumpulan orang-orang benar, umat-umat pilihan, maka saya yakin ada kekuatan besar di situ. Sangkakala jadi dampaknya kita melihat terhadap sungai dan mata air. Sangkakala yang keempat, ayat 12. Lalu malaikat yang keempat meniup sangkakalanya, dan terpukullah sepertiga dari matahari, dan sepertiga dari bulan, dan sepertiga dari bintang-bintang, sehingga sepertiga daripadanya menjadi gelap, dan sepertiga dari siang hari tidak terang, dan demikian juga malam hari. Dalam pembukaan materai, fenomena mengenai matahari, bulan, bintang menjadi gelap itu pernah. Ketika sangkakala dibuka, terulang lagi. Jadi ternyata berita tentang kedatangan Tuhan itu fenomena alam termasuk di langit, benda-benda penerang itu akan mengikuti, akan ada terus. Nah, ayat yang kita baca tadi dalam pembukaan sangkakala yang keempat dikatakan bahwa matahari dan bulan akan saling berpukulan. Tak pikir gini,
ternyata yang berpukulan bukan hanya manusia. Matahari, bulan, dan bintang akan saling berpukulan. Kalau itu terjadi, kira-kira saat itu kita lihat gimana matahari, bulan, bintang saling pukul, saling bertabrakan. Makanya memang kita melihat bahwa para ilmuwan juga meyakini bahwa antara bumi dan matahari katanya semakin dekat nih. Semakin dekat, sebab nanti suatu saat akan ada tabrakan. Alkitab sudah menyatakan ketika sangkakala yang keempat dibuka, bumi, matahari, bulan, bintang itu akan saling bertabrakan, akan saling berpukulan. Nah, dampaknya adalah matahari ketika siang hari sepertiganya menjadi gelap. Kalau saja siang sudah jadi gelap, gimana kalau malam? Pertanyaan saya, pada saat itu PLN masih ada nggak? Dari materai kita sudah lihat fenomena alam yang terjadi, gempa bumi, kilat, itu sudah terjadi. Pasti dampaknya ke PLN. Mana ada PLN mau susah-susah cari sambungan yang putus. Kalau sekarang masih enak panggil PLN, tapi kalau sudah sampai sangkakala yang keempat, saya kok mikir-mikir kayaknya nggak ada nih PLN. Pusat mungkin sudah hancur-hancuran kayaknya nih. Orang udah nggak ingat terang, udah nggak ingat gelap, yang penting masih hidup hari itu. Nah, ketika sangkakala keempat ditiup, maka yang terjadi adalah fenomena yang ada di langit, matahari, bulan, bintang berbenturan semuanya, maka akan berpengaruh. Di siang hari akan berkurang keterangannya, terangnya berkurang, akan ada kegelapan, dan di malam hari pasti akan semakin gelap. Kita akan hidup seperti dulu lagi, gak ada lampu, gak ada listrik. Terus kita mau kemana? Ya, kalau kita kan pasti ada terang, ada jaminan memang. Kalau orang percaya, saya bicara kalau orang-orang di luar umat pilihan itu, mereka gimana? Nah, kalau kita saat itu tidak siap, kita juga kan bisa-bisa juga, waduh, udahlah, daripada susah, daripada menderita, udahlah, ikut saja sama teman-teman yang itu. Tapi kita sudah ada dalam perlindungan Tuhan. Di waktu kegelapan dunia terjadi, bagi orang percaya tetap ada penerang. Tapi kita melihat ayat terakhir. Ayat terakhir berkata begini. Yuk kita baca sama-sama ayat itu. Ayat 13. Wahyu 8 ayat 13. 1, 2, 3. Lalu aku melihat, aku mendengar seekor burung nasar terbang di tengah-tengah langit dan berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi, oleh karena bunyi sangkakala ketiga malaikat lain yang masih akan meniup sangkakalanya. Kalau kita baca ayat ini, jadi fenomena langit kan itu lagi rame. Matahari, bulan, bintang saling bertabrakan. Tiba-tiba ada burung nasar. Kalau sekarang namanya burung Raja Wali atau burung, ya mirip-mirip lah, burung nasar ya, pemakan bangkai. Burung nasar atau Raja Wali lah. Jadi fenomena langit lagi rame. Tiba-tiba ada burung nasar lewat. Perhatikan ayat tadi berkata apa? Burung ini berteriak dan bisa ngomong. Wah, burung ini bisa ngomong. Tuhan pakai burung Raja Wali ini untuk mau ngomong sama orang-orang yang mengalami itu.
Burung Nasar berkata, celaka, celaka, celaka. Dan dikatakan burung ini berteriak, ngomongnya keras. Pasti didengar oleh manusia yang hidup pada saat itu. Dan orang-orang pasti dengar. Wah, celaka ini maksudnya apa? Celaka ini maksudnya apa? Burung Nasar berkata, celaka sebab masih ada 3 sangkakala yang akan ditiup. Bayangan kita apa? Kalau sangkakala pertama, kedua, ketiga, keempat saja dunianya sudah seperti itu, banyak orang yang mati. Artinya bagaimana dengan sangkakala yang ketiga yang akan ditiup? Pasti lebih dahsyat lagi. Burung Raja Wali ingatkan, celaka ini, celaka, nanti akan ada peniupan lagi 3 sangkakala. Tapi perhatikan, manusia yang saat itu udah nggak bisa bertobat. Tidak ada kesempatan bertobat. Mau bertobat bagaimana? Udah nggak bisa, hatinya sudah jahat. Roh Kudus sudah nggak ada. Artinya ketika sangkakala nanti yang akan ditiup itu lebih dahsyat dibanding sangkakala 1, 2, 3. Nanti kita akan lihat 3 sangkakala selanjutnya yang lebih dahsyat. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita semua umat-umat pilihan Tuhan tetap ada di dalam persekutuan bersama dengan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, kita tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang pilihannya. Tuhan memberkati kita semua.